Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Dan pada episode kali ini kita mau melanjutkan yang kemarin itu kita lagi berusaha ternak barka, tapi itu belum berhasil. Tapi ini lagi rame dan lagi hebohnya itu di Indonesia itu ternyata bisa ternak Cana auranti gitu. Jadi udah banyak nih. Sekarang itu bulan November 2022. Tadinya kan kita taunya yang namanya Cana auranti itu nggak bisa diternak di Indonesia. Kita taunya Stewarti udah bisa, Orca juga banyak nih, Putra sama Orna digabungin udah banyak lah gitu. Jadi tapi akhir-akhir ini nih baru sekitar 1 bulan terakhir yang namanya Cana auranti nih lagi rame berhasil diternakan di Indonesia. Nggak tahu kenapa, mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu nggak berhasil karena pengaruh musimnya. Kan kalau di alamnya aja kan bisa beranaknya sekitar bulan April aja. Kalau di video lain saya bahas axolotl itu biasanya berhasil diternak di Indonesia hanya sekitar bulan September sampai Desember yang ada berbernya itu. Auranti ini 1 bulan terakhir di mana-mana itu berhasil diternakan lah, udah mulai tuh keluar kecil-kecil ya. Jadi kalau yang sebelumnya masih pada ragu auranti bisa diternak, ternyata ya udah mulai berhasil nih. Saya kedatangan banyak teman-teman gitu yang pengen belanja Cana auranti untuk diternakan. Mungkin sebelum kita langsung milih-milih, sortir-sortir indukan ya, calon indukan yang jos-jos gitu, perkenalan dulu dah dari sini gitu. Perkenalkan nih, nama saya Moong dari kandang Snakehead Sandratek. Ya, mantap. Lanjut. Nah, ini juga udah banyak yang kenal nih, tapi perkenalan diri lagi. Oh, ini kenalin nih guys. Nama saya Baba. Biasa saya tuh labelnya Baba Cana. Biasa orang-orang manggil kita Baba. Nah, satu lagi ini udah sering juga nih muncul di YouTube-nya Venus. Selamat malam, nama saya Mas Mbe dari Anugerah Snakehead Ciledug Tangerang. Nah, mereka ini breeder-breeder yang handal, tapi belum pernah sebelumnya itu ternak Cana auranti. Tapi ya kalau Cana-Cana lain seperti Bleheri, Andral udah makanan sehari-hari. Makanya kita langsung eksekusi aja lah, Bang. Nih kita udah siapin nih calon-calon. Nih dari Bang B dulu kali ya. Nah ini langsung aja lah kita pilih-pilih nih. Jadi buat teman-teman nih yang mau belajar bedain indukan Cana auranti buat nanti diternakan gitu biar jadi generasi penerus yang baik gitu ya, langsung belajar dari Mas Mbe, Bang Moong sama Baba Cana. Oke, Bang Eka, langsung aja Bang. Nih kita mau kasih lihat nih, sebenarnya orang Indonesia itu sangat luar biasa gitu ya. Kalau orang luar negeri itu perlu sekolah S1, S2, S3 baru bisa ternak ikan, tapi di Indonesia siapa aja bisa, bahkan bocil-bocilnya udah pada jago ternak ikan. Nah ini langsung aja kita kasih lihat. Ini yang kita datengin langsung dari India. Jadi ini unik nih, teman-teman pikir kan yang namanya Cana auranti itu 50 sampai 60 cm gedenya. Jadi indukannya harus 40-50 cm. Tapi gimana tuh Bang? Kalau cari indukan yang kayak gimana nih dari Bang Mbe dulu? Ya kalau buat cari indukan sih ya menurut saya fix ya, male female itu udah pasti. Terus kalau untuk gede sih nggak jamin sih, nggak jamin ya tergantung rezeki juga sih. Kalau buat nyari indukan yang bagus, yang penting cari indukan yang kualitas, yang bagus, yang sehat. Buat breedingnya ya pokoknya ya begitu aja lah ya. Oke. Kalau denger Bang, kemarin kan udah teman-teman Bang Moong juga nih, teman-teman Bang Baba juga nih yang jadi pada aurantinya. Pada jadi di ukuran berapa tuh Bang? Temen saya sih dari sumbernya dia di under 30 tuh udah jadi, tapi orangnya juga belum, masih disembunyiin sih. Rata-rata breedernya itu nggak ada yang mau nongol kok di publik. Ya karena untuk ngejaga harga juga, jaga harga ikan supaya harga ikan itu nggak turun. Itu. Nah untuk peminat size gede nih, kalau pengen nyari indukan nih dari sekarang nih, soalnya udah banyak yang berhasil nih. Soalnya kalau mau nyari male female atau segala macem nih, bisa dari kita di sizingin gitu.
Bang Baba, ada denger-denger gak tuh yang pada berhasil di ukuran berapa tuh? Banyak sih, ada yang dari kebanyakan tuh dari 27 up. 27 up Nah, ya? sebenarnya yang kayak size gede itu nggak tentu harus jadi, karena kalau size gede itu mungkin reproduksinya kurang maksimal atau mungkin kayak manusia monopos lah Tua biasanya. lah ya. Malah Nenek. biasanya kalau yang 27 up itu 27 sampai 33 cm itu lebih bagus kalau menurut kita, karena ya teman kita sendiri pun ada yang berhasil. Cuma yang tadi dibilang sama Bang Boong tuh masih disembunyikan. Nah, dengan adanya banyak yang breed saat ini, alhamdulillah nih orderan pairan juga banyak yang request kayak gitu. Ya bener kayak tadi tuh, gebok deh sekarang dah. Iya, mumpung masih ini. mumpung Tapi masih biar hangat. kita buat video ini juga biar, soalnya kan banyak yang nakal nih, agak bisa bedain ikan jual per-peran, ternyata cowok sama cowok gitu kan. Iya, Bahan betul. cowok ini biar teman-teman tahu lah. Oke, langsung dieksekusi dah. Ini banyak pilihan. Mau nambahin sedikit nih kok ya. Silakan. Kadang juga kalau mau Tetap beli per-peran itu nggak asal beli per-peran ya. Kadang ada juga nih seller-seller nakal yang ikan baru masuk dicemplungin itu udah dijual per. Padahal itu belum tahu itu sepasang atau enggak nih ya kan. Mana kalau maksudnya mau beli per, lebih baik sama seller-seller yang udah pada ngerti dah untuk sizing, untuk segala macam gitu. Jangan asal beli-beli per yang udah per tapi pernya itu per baru ikan stres dibilangnya per gitu. Udah banyak yang kayak gitu, oknum-oknum kayak gitu. Ciri-cirinya gimana tuh Bang? Kalau yang per yang udah mantep gitu lah. Dia tuh kalau yang udah mantep tuh ya namanya cana udah pasti ribut ya, ikan teritori. Tapi kalau seandainya yang udah bener-bener per ya ada kok. Saya juga punya waktu itu per. Nah itu tuh dia udah bener-bener akur, jadi ikan tuh berenang di atas udah nggak stres gitu. Jadi kalau ikan masih stres di bawah, kalau dibilang per sih ya kita juga nggak tahu ya, nggak bisa nge-labelin kayak gitu ya. Mungkin male female tapi masih stres, tapi itu kemungkinan besar akan ribut, nggak mungkin nggak ribut gitu. Oke, kita langsung aja nih Bang. Yang kita langsung taruh yang cowok di sini, yang cewek di sini lah. Kayak dari Bang Endang dulu lah, nih paling senior nih sepertinya nih. Langsung aja geng, kita langsung proses nih. Ini, Bedain cewek dan cowok. Nih Mas, langsung nih. dari Cowok pada nih, tapi sobek ya. suhunya, No, master-masternya ini nih. nih. Nah, cakep. Nah tuh, Perlu dijelasin nggak? Nah, Boleh. kalau misalkan cewek sama cowok itu ada beberapa cara buat tahu. Pertama dari sexing anal, dari anatomi tubuhnya, dari kayak dorsal fin, dorsal atasnya, mode batiknya, ataupun rahang dari aurantinya itu. Kalau yang cowok itu dia rahangnya itu agak lebih besar karena auranti itu egg breeded. Jadi dia tuh nanti anak-anakannya itu ngomong sama indukan yang laki. Dia agak lebih kotak, dan sedangkan yang cewek itu lebih lancip. Gitu banyak. Ge. Dari panjang dorsalnya itu juga bisa. Pokoknya banyak. Itu juga udah pernah dijelasin kok di YouTube-nya Venus Aquatic. Bisa dicek-cek lagi aja. nah ini kita lagi pilih-pilih langsung ya. Ini sampel. Nah, Nah mungkin boleh ditambahin nih sama Bang Moong nih langsung. Ini contoh sampelnya nih ya. Kalau untuk male female, ini sih prediksi 80% sih female. Yang ini prediksi 80% male. Dia dari tinggi dorsalnya aja udah beda. Nah terus dari batik-batik dorsalnya aja tuh, di sini kan batiknya full, di sini cuma setengah tuh, separohnya itu polos gitu aja tuh. Terus kalau kita pegang perutnya aja, kalau si cewek itu agak lembek. Nah kalau laki itu kayak nggak ada gonat gitu. Soalnya kan kalau cewek itu udah pasti ngandung gonat. Iya, Untuk flor, keluar gonat. Flor gitu. Oke, lanjut nih pilihannya Bang Endang nih. Langsung dilanjut pilih. Kita kasih pilihan banyak supaya ibaratnya nih perjodohan nih banyak dicari yang serasi ya. Agak bisa asal pilih ya. Kalau Abang kalau cari ikan yang serasi yang kayak gimana tuh tipsnya? Dari sekian banyak nih kan mau dicari yang serasi. Biasanya kayak gimana aja tuh Bang? Dari yang serasi Iya. ya Kan- hampir sama sih kayak yang lain, sama kayak bohong-bohong. Ini juga ini Sistemnya sih tetap harus disekat dulu ya, nggak bisa langsung asal disatuin maksudnya. Sekat kayak gini ya. Disekat sampai dulu akur. kok, nggak bisa kalau langsung kita asal ceplungin male female itu ikan cana tuh udah pasti teritori, udah pasti berantem. Iya, udah kayak ini ya, bilar ya. kan cetek.
Iya, kayak yang tadi dijelasin, pokoknya untuk proses pairing itu yang penting sabar gitu. Sabar, nanti kalau ada proses kayak dia berantem itu udah pasti, itu wajib. Kalau yang berantem itu udah pasti Iya, wajib, iya, karena iya. dia pengenalan, namanya ya. penjodohan seperti itu. Terus kalau saya pernah dengar kalau ikan tertentu harus cowoknya lebih besar, ceweknya lebih besar. Kalau Bang Endang nih kan pengalaman ternak andrau nih, yang besar cowoknya apa ceweknya? Kalau buat andro sih nggak harus besar kecil ya, intinya sama pun masih bagus gitu. Bagus. Kalau gede kecil, gede jantannya apa gede betanya itu masih worth it sih, masih Jadi, enak kalau buat ukuran- andro. Ukuran nggak ngaruh. Kalau yang ngaruh kira-kira ikan cana apa tuh yang ngaruh di ukuran buat ternak? Kalau buat auranti sih khususnya, kalau saya kan emang udah beberapa kali jual auranti pairan, Iya. itu sih rata-rata saya nggak beda jauh, sesenti Nggak 2 beda senti. jauh Rata-rata. Oke. Nih mungkin kasih contoh 2 atau 3 lagi nih yang cewek cowok biar mantep lah. Jadi sebenarnya gampang gitu, apalagi kalau yang udah tiap hari ketemu sama ikan cana gitu ya. Nah, buat tambahan juga nih teman-teman. Jadi kalau yang namanya ikan cana auranti itu, ini saya ngerangkum apa yang disampaikan oleh para suhu-suhu nih di sini. Jadi jangan yang terlalu gede. Nanti kalau yang terlalu gede malah udah menopause gitu. Jadi carilah yang ukuran-ukuran seperti ini. Ibaratnya kan ya anak SMA, apalagi zaman sekarang anak SMP aja kan udah pada kayak gitu ya, teman-teman. Malah makin muda itu makin mantep gitu, masih banyak sel telur ya gitu. Kalau ini kan ibaratnya kalau udah nenek-nenek ya udah tinggal sisa-sisaan gitu. Ya jadi kurang lebih gitu sih. Hampir sama sih. Kalau saya pernah pengalaman juga ternak ikan lain ya, misalnya ikan aligator spatula zaman dulu 5-6 tahun lalu. Itu yang muda-muda itu justru telurnya banyak, hasilnya banyak. Kalau yang tua, tapi bukan berarti nggak ada keunggulan juga. Kalau saya itu ternak ikan yang udah tua banget, malah dari ikan tua itu keluar yang kelainan genetik gitu. Binatang cacat itu kan malah mahal, kelainan genetik segala macam malah unik gitu. Jadi ya plus minus lah gitu. Kalau ini kita mau tanya lagi nih. Jadi kalau dari Bang Moong udah pernah breeding cana apa aja dan tantangannya apa sih kalau dalam breeding cana itu? Biar teman-teman nih termotivasi gitu, tahu dulu tantangannya. Tantangannya sih ya gitu, kalau itu pun belum tentu dengan satu pasangan itu langsung jodoh. Bisa-bisa ancur-ancuran dulu, resikonya juga kematiannya tingkatnya tinggi. Jadi gitu teman-teman. Jadi cana itu gak segampang ikan lain gitu. Itu juga kenapa biar banyak yang bisa breeding sekalipun, ikan cana tuh gak bakal hancur gimana harganya. Terbukti cana stewarti gitu kan, segitu banyak orang yang ternak, tiap bulan ada ya Bang ya. Biar banyak yang ternak, pasarnya selalu ada gitu. Jadi teman-teman, bahkan bukan cuma pasar Indonesia, pasar Vietnam, pasar Eropa, pasar Timur Tengah, lagi banyak banget yang minta cana ternakan Indonesia gitu, karena banyak ciri-cirinya ya, banyak keunggulannya. Mungkin kalau dari Bang Baba Cana, ada tips gak buat orang-orang yang mau ternak ikan auranti atau ikan lainnya biar berhasil lah ternaknya? Pertama sih ya pastiin ya itu, kalau mau beli ya pastiin tuh laki sama cewek. Nah kalau bisa tuh belinya ke seller-seller terpercaya aja ya, misalnya kayak udah punya langganan dari seller-sellernya, ya udah tuh beli di sana bisa. Yang kemungkinan satu lagi sabar sih intinya, semua ikan bisa di breed. Yang kayak tadi kita tahu tuh auranti itu biasanya musim breednya itu bulan April. Nah tapi sebulan belakangan ini banyak yang ngebreed dan berhasil, jadi nggak salah kalau kita nyoba. Yang penting sabar sih, kayak gitu aja. Oke, jadi ini buat penutup, ada kata-kata penutup nih dari Bang Moong nih. Ya kata-kata penutupnya sih semoga harga ikan tetap terjaga dah, Stabil ya. tetap stabil. Nah jangan mikir ikan WC itu semenjak dibudidaya nanti yang ses kecil harganya turun, karena ngebudidayanya itu perlu resikonya gede gitu. Nah perlu modalnya itu juga gede juga. Jadi teman-teman banyak yang lagi jual auranti cebean gitu, bilang auranti ternakan, mentang-mentang kecil dibilangnya ternakan. Tapi saya pengen cerita aja bahwa gak semua auranti kecil itu ternakan, ada juga yang tangkapan alam sekecil-kecil gini tuh, banyak. Mungkin bisa dilihat sampai belakang-belakang
Tuh banyak gitu yang kecil-kecil, bahkan di waktu off season pun masih bisa dapat yang kecil-kecil gini, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit gitu. Jadi jangan terbuai juga dikasih harga tinggi, dibilangnya ini pasti cebean, nggak juga. Dan yang cebean itu, captive breed itu terbatas banget. Yang bisa ternak itu saat ini masih sangat terbatas. Jadi banyak juga yang karena saking tingginya permintaan captive breed, banyak banget yang tipu-tipu juga jual captive breed padahal pakai video lama dari Venus Aquatic gitu. Jadi jangan sampai ketipu teman-teman. Kalau peternaknya yang udah berhasil ternak Auranti itu udah ada, dan saya kenal baik orangnya, langganan juga di sini. Tapi banyak yang oknum gitu, nggak punya ikan tapi mereka numpang video buat ya menipu orang gitu. Jadi satu, jangan ketipu beli dari supplier yang salah. Dua, ya buat edukasi aja bahwa yang kecil itu nggak harus selalu cebean, tapi banyak juga WC-an itu atau walkoutan yang kecil-kecil seperti ini.